Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurani, kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan ulang tentang materi organ pada tumbuhan serta jaringan pada tumbuhan. Materi yang kedua adalah organ pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian akar terdiri dari pertama, tudung akar. Tudung akar terdapat pada ujung akar serta berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar tumbuh ke dalam tanah. Yang kedua, epidermis. Epidermis akar disebut juga epifilm atau lapisan pilifer. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar berkembang menjadi bulu akar. Bulu akar tersusun dari satu sel yang memanjang yang berfungsi untuk penyerapan air dan garam mineral. Yang ketiga, ada korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim yang kadangkala mengandung karbohidrat atau kristal. Yang keempat, ada endodermis. Dinding sel endodermis dapat mengalami penebalan berbentuk pita Kaspari atau berbentuk seperti huruf U oleh zat suberin, kutin, lignin, atau zat selulosa. Yang kelima ada stele. Stele terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Bagian batang. Yang pertama, epidermis. Epidermis batang terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, korteks. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut, skleroid, serta idioblast. Yang ketiga ada stele. Stele terdiri atas perkambium, perisikel, parenkim, berkas pengangkut, serta empulur. Bagian daun. Yang pertama, epidermis. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah, serta biasanya terdiri atas lapis sel. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Yang kedua, mesofil. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Yang keempat, jaringan penguat. Jaringan penguat daun berupa kolenkim dan sklerenkim. Yang kelima, jaringan sekretori. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Bagian bunga. Bagian bunga terdiri dari satu kelopak dan mahkota. Secara anatomi, kelopak dan mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu epidermis atas dan bawah, parenkim dasar atau mesofil, berkas pembuluh, serta sel-sel idioblast atau saluran getah. Yang kedua, benang sari. Benang sari atau stamen terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Yang ketiga, putik. Putik biasanya terdiri atas ovarium, bakal buah, stilus, tangkai putik, dan stigma kepala putik. Pada ovarium terdapat satu atau lebih bakal biji yang menghasilkan gamet betina atau ovum. Selanjutnya ada bagian buah dan biji. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah, perikardium, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, seperti kedelai, buah kering tidak pecah, seperti padi, jagung, dan buah berdaging, seperti jeruk dan mentimun. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada perbedaan antara dikotil dan monokotil. Perbedaan anatominya adalah 1. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang dibutuhkan dalam kondisi aseptik sehingga dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali.
Yang kedua adalah totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Totipotensi dan kultur jaringan. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu.